Perhatikan baik-baik ya. Nasi sisa yang biasanya mau dibuang bisa diubah menjadi hidangan spesial ala restoran yang selalu laris di setiap meja. Anak-anak dan orang dewasa semua suka. Di restoran saja satu porsi bisa dijual sampai Rp68.000. Banyak orang belum pernah lihat apalagi coba cara ini. Yuk, kita lihat bersama bagaimana cara membuatnya. Pertama, isi panci dengan air dan tutup, lalu rebus hingga mendidih. Setelah itu, ambil nasi sisa dari beberapa hari lalu. Begitu air mendidih, masukkan nasi ke dalam air panas, aduk perlahan dengan sendok supaya nasi terpisah. Tutup panci, kecilkan api, dan biarkan mendidih selama kurang lebih 10 menit. Sambil menunggu, siapkan beberapa ekor udang. Potong bagian kepala dengan gunting, tapi jangan dibuang karena akan dipakai nanti. Belah punggung udang agar bumbu bisa meresap, lalu bersihkan urat hitam di bagian punggung, usus udang. Setelah semua udang dibersihkan, bilas dengan air bersih. Siapkan juga 3 jamur shiitake, buang batangnya lalu iris tipis. Ambil segenggam sayuran hijau, boleh jenis apa saja, cincang kasar, dan sisihkan. Terakhir, siapkan beberapa batang daun bawang, potong-potong, dan iris tipis sedikit jahe. Sekarang panaskan klaypot atau panci tanah liat, tuangkan sedikit minyak goreng, tumis jahe dan daun bawang hingga harum. Masukkan kepala udang, kecilkan api, tumis perlahan supaya minyak udang keluar, aromanya sedap sekali. Sambil masak, saya ingin berterima kasih, sudah berbagi lebih dari 1000 resep. Semoga yang melihat video ini bisa kasih hati merah 2 sebagai tanda dukungan, terima kasih banyak. Setelah udang matang, tambahkan air panas, masak dengan api besar selama 3 menit supaya sari udangnya keluar. Setelah itu, saring kuahnya untuk memisahkan ampas kepala udang. Sekarang, nasi di panci sudah mulai mengental. Aromanya wangi banget. Tuang bubur nasi ke dalam klaypot berisi kaldu udang, aduk rata. Siapkan telur bebek asin, hancurkan, lalu masukkan ke dalam bubur, rasanya bakal makin gurih dan nikmat. Masukkan irisan jamur, kecilkan api, lanjutkan masak sekitar 10 menit. Bumbui dengan garam, kaldu bubuk, dan sedikit merica, aduk rata. Saat bubur hampir matang, masukkan udang yang sudah dibersihkan. Kalau ada, bisa tambahkan juga kerang, abalon, atau seafood lain. Masak selama sekitar 3 menit lagi. Terakhir, masukkan sayuran hijau, aduk rata, dan hidangan siap disajikan. Bubur seafood klaypot yang super gurih, hangat, dan bikin ketagihan sudah jadi. Bahan-bahannya sederhana, tapi rasanya luar biasa, sekali suapan bikin susah berhenti. Kalau suka, silakan coba sendiri di rumah dan simpan resep ini ya. Rasanya benar-benar enak banget. Mangkuk hidangan udang kilauan. Banyak orang suka masak bihun goreng, tetapi tidak tahu bagaimana cara membuatnya agar enak. Hari ini, dalam 10 detik, saya akan mengajari Anda cara membuat bihun goreng yang kenyal dan lezat. Bihun seperti ini kualitasnya bagus dan cocok untuk digoreng maupun direbus. Sebelum digoreng, rendam dengan air panas selama 5 menit. Panaskan minyak, masukkan 2 butir telur, lalu orak-arik dengan cepat hingga matang. Masukkan irisan kubis, irisan wortel, dan irisan bawang bombay. Tumis semua sayuran dengan api besar hingga setengah matang, lalu masukkan bihun dan bumbu. Tambahkan setengah sendok makan kecap asin, sedikit kecap manis, garam, dan penyedap rasa ayam. Terakhir, taburkan segenggam daun bawang, tumis cepat dengan api besar hingga bumbu meresap, lalu angkat dan sajikan. Sangat mudah, bukan? Bihun goreng seperti ini kering, kenyal, dan disukai oleh orang dewasa maupun anak-anak. Bisa untuk sarapan atau makan malam. Simpan resep ini dan cobalah. Banyak orang membuat mapo tahu langsung memasaknya begitu saja. Tidak heran kalau rasanya tidak enak dan masih berbau langu. Coba buat seperti ini, sederhana dan enak.
Didihkan air dalam wajan, tambahkan 1 sendok garam dan masukkan tahu. Langkah ini tidak hanya menghilangkan bau langu, tetapi juga membuat tahu tidak mudah hancur. Panaskan minyak, masukkan daging cincang, aduk cepat hingga matang, lalu masukkan irisan bawang daun, bawang putih, 1 sendok makan pasta kacang, dan 1 sendok makan bubuk cabai. Saya setiap hari berbagi resep masakan rumahan sederhana, jangan lupa ikuti saya ya. Kalau ingin makan tapi tidak bisa memasak, cari saya pasti beres. Setelah keluar minyak cabai, tambahkan air secukupnya air biasa, garam, penyedap rasa, kecap manis, dan kecap asin. Masukkan tahu yang sudah direbus, masak dengan api kecil selama 2 menit. Kentalkan dengan larutan tepung maizena yang tipis. Ingat, larutan maizena harus ditambahkan sedikit demi sedikit agar tahu bisa terlapisi saus secara merata. Mapo tahu yang saya buat seperti ini, rasanya pedas, segar, harum, lembut, dan halus. Jangan lupa dimakan selagi hangat ya. Lain kali jika kalian masak terong balado di rumah, jangan digoreng dulu, itu sangat merepotkan. Saya akan membongkar rahasianya untuk kalian semua. Setelah terong dicuci bersih, potong kecil-kecil, tambahkan garam secukupnya, peras keluar kelebihan airnya. Saya setiap hari berbagi tips memasak masakan rumahan untuk kalian. Bolehkah saya meminta like gratis di video hari ini, untuk mendukung dan menyemangati saya? Terima kasih banyak. Terongnya harus diperas airnya sebanyak mungkin, tambahkan sedikit tepung maizena dan aduk rata. Dalam mangkuk, tambahkan bawang putih cincang, cabai rawit merah, sedikit garam, 1 sendok gula, 1 sendok kecap asin, setengah sendok saus tiram, lalu tambahkan 2 sendok air jahe, aduk rata. Panaskan minyak dalam wajan, masukkan daging cincang, tumis hingga mengeluarkan minyak, lalu masukkan terong, tumis hingga terong menjadi lunak, lalu tuangkan saus, terakhir tumis dengan api besar hingga merata, tumis hingga aroma sausnya keluar. Terong balado yang dibuat seperti ini benar-benar sangat enak dan cocok untuk lauk nasi. Kalau kamu sudah bisa membuatnya, seluruh keluarga akan memujimu sebagai koki hebat. Memasak bayam dan telur dengan cara dikukus, ternyata seenak ini. Aku yakin banyak yang belum pernah melihat, apalagi mencicipinya. Disarankan untuk disimpan. Didihkan air dalam panci, tambahkan 1 sendok teh garam dan sedikit minyak goreng. Inilah kunci agar bayam tetap hijau segar dan nutrisinya tidak hilang. Masukkan bayam yang sudah dicuci bersih. Aku setiap hari dengan tulus membagikan tips memasak. Bisakah berikan aku sedikit dukungan dengan menekan tombol love? Terima kasih banyak. Rebus selama 30 detik. Angkat, peras airnya, lalu cincang halus dan sisihkan. Pecahkan 4 butir telur ukuran sedang ke dalam mangkuk, kocok lepas. Campurkan setengah mangkuk air dengan sedikit garam dan sedikit tepung maizena. Tambahkan lebih banyak air agar telur lebih lembut, kurangi air agar lebih padat. Sesuaikan dengan selera masing-masing. Tuang ke dalam telur, aduk rata, lalu buang busa di atasnya. Kemudian masukkan bayam yang sudah dicincang, aduk rata. Tutup dengan plastik wrap, tusuk-tusuk dengan tusuk gigi untuk mengeluarkan udara. Kukus selama kurang lebih 16 menit setelah air mendidih. Dalam mangkuk kosong, tambahkan irisan daun bawang, bawang putih cincang, kecap asin, kecap manis, dan sedikit minyak cabai. Saus cocol yang lezat pun siap. Setelah matang, potong menjadi bentuk persegi panjang, tata dengan cantik. Rasanya segar, harum, lembut, dan sangat lezat. Jika kamu suka, segera ikuti aku dan simpan resep ini untuk dicoba di rumah.